Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi tambahan ada 6 saham. Yang pertama Pegas, kedua Era, ketiga Telkom, keempat Excel, kelima Isat, dan keenam Tower. Jadi saya analisa ini untuk menjadi tambahan pilihan teman-teman untuk yang mana bisa dikoleksi untuk seminggu ke depan. Jadi langsung saja kita langsung ke layar. Yang pertama ada saham Pegas. Pegas pada hari Kamis ditutup naik 2,85% ke level harga 1265. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas mampu breakout dari dynamic resisten EMA 150-nya. Potensi kemana arah Pegas? Potensi arah Pegas menguji resisten di 1300 sampai 1350. Di situ ada resisten gap juga di 1350. Jadi arah Pegas ke situ kalau hari Senin tidak malah false breakout atau Pegas malah arahnya ke bawah. Cukup menarik juga Pegas karena indikator MACD bar chart di atas 0 makin meninggi walaupun belum signifikan naiknya, dan indikator garis biru mengarah ke atas sudah menjauhi garis merah. Jadi potensi Pegas mengarah ke atas. Apakah ini bisa spekulasi buy? Belum ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin beli waktu saya analisa dia lagi di 1120 sampai 1180 ini bisa spekulasi buy di situ. Nah, sekarang udah mulai naik dia. Jadi bagaimana, nunggu koreksi? Kalau dia ke 1200 sampai 1150 bisa spekulasi buy di situ lagi di daerah sini, atau nunggu dia mampu breakout resisten gap di 1350, bisa beli di 1360 dengan potensi menguji resisten di 1465. Di situ ada resisten EMA 200-nya dan resisten yang ditarik garis di 1600. Potensi juga bagus kalau mampu Pegas breakout dari 1600, arahnya ke 1800, bahkan bisa ke 2200 untuk Pegas. Ya, seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Era yang pada hari Kamis ditutup naik 1,38% ke level harga 1470. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Era cukup bagus. Bisa nggak nih spekulasi buy? Sangat bisa kalau saya ya, tapi Bapak Ibu disclaimer on. Bukan ajakan membeli, bukan ajakan pom-pom dan segala apapun itu. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan trading plan-nya. Kalau trading plan saya akan buat seperti ini. Nah, belinya pas di EMA 200 ini ya, di 1470. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya nih, sekitar 5-6%. Di 1385. Bapak Ibu bisa cut loss di 1385. Take profitnya di mana? Take profitnya kita pasang targetnya agak jauh nih di 1600. Bahkan kalau itu mampu di breakout ya, arah selanjutnya ke 1600 1700 ini resisten gap ya, sekitar 15,9 sampai 15% potensi profit selama Era bertahan di atas EMA 200-nya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy, ini saatnya. Menurut saya disclaimer on, potensi bagus untuk Era karena di candle hari Rabu membentuk candle hammer, dan esokannya hari Kamis Era mampu tutup di atas candle hari sebelumnya dan di atas resistennya EMA 200. Jadi cukup bagus untuk Era. Ya, seperti itu untuk Era. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Telkom yang pada hari Kamis ditutup naik 1,67% ke level harga 3050. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Bapak Ibu sudah sebelumnya saya sudah pasang target juga, take profit di 10%, buy-nya di harga 3020 sudah lama saya buat. Simulasi trading plan-nya ini sekitar minggu lalu, dan cut loss-nya di 2950 sampai 2960, dan hari ini mampu breakout ya, walaupun masih 1% karena beli di 3020, ini naiknya 3050 ya, masih 1% Bapak Ibu profitnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat indikator garis MACD
garis biru sudah mendekati garis merah mengarah ke atas. Dan kalau besok hari Senin Telkom mampu breakout dari 3100, minimal tutup di 3100, akan terjadi atau terbentuk golden cross indikator MACD-nya, dan arah selanjutnya Telkom menguji resisten di 3200. Dan kalau itu juga di breakout, ya arah selanjutnya ke resisten sideway-nya di 3400. Jadi cukup bagus untuk Telkom. Bapak Ibu yang suka swing trade, nah ini saatnya masuk. Dan siapkan dengan trading plan-nya. Kalau saya cut loss-nya di 2940 sampai 2950 untuk cut loss Telkom. Bisa buy di harga penutupan hari Kamis kemarin. Potensi ke 3200, pertengahan range sideway-nya, dan kalau itu mampu breakout ya arah selanjutnya ke 3400 untuk Telkom. Cukup menarik juga untuk Telkom. Sudah di area-area bawah juga, dan Telkom masih murah secara fundamental, under value ya, seperti itu untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada XL yang pada hari Kamis ditutup turun 1,57% ke level harga 2500. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, XL sudah bisa dikatakan mengarah ke downtrend. Kalau hari Senin XL tidak mampu naik, minimal tutup di 2600 ya. Minimal tutup di 2600, potensi XL akan menguji lagi resistennya di 2800. Kalau itu mampu di breakout, Telkom selamat, tidak akan arah ke bawah, dan dia Telkom akan mengarah ke atas lagi ke 3000 sampai 3200. Tapi apabila Telkom hari Senin malah breakdown dari 2500, akan mengarah ke 2250 untuk arah XL. Jadi ini kunciannya lagi setelah 2800. Seperti analisa saya sebelumnya, kalau dia breakdown dari 2800 ya arah selanjutnya ke 2500, bahkan ke 2200 saya bilang. Dan sekarang tertahan di 2500 ini akan menjadi support kuncinya. Apakah XL mampu breakout atau mantul dari support 2500, atau dia malah turun ke 2230 sampai 2240. Jadi Bapak Ibu bisa lihat penurunan Telkom 2 hari ini juga disertai volume yang signifikan tingginya, dan arah indikator MACD juga mengarah ke bawah, dan garis indikator biru sudah di bawah 0, dan bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi potensi XL menguji dulu 2500, kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 2400 sampai 2240. Jadi seperti itu untuk XL. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Indosat yang pada hari Kamis ditutup turun 1,71% ke level harga 2300. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, ISAT masih dipertahankan di area supportnya 2240 sampai 2300, dan arah selanjutnya kemana untuk ISAT? ISAT akan menguji lagi 2240. Di situ ada EMA 150-nya. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 2000 bahkan 1800. Jadi seperti itu. Harusnya ISAT mempertahankan support di 2240. Kalau itu tidak mampu ya ke 1800. Enggaknya ke 2000 lagi, ke 1800. Semoga ada pantulan nanti ISAT kalau ada di 2240. Bapak Ibu bisa lihat penurunan ISAT 2 hari kemarin juga disertai volume yang cukup tinggi, dan arah indikator garis biru MACD mengarah ke bawah dengan sangat tajam, dan indikator garis merah juga mengikutinya, dan bar chart bawah 0 juga makin ke dalam. Potensi ISAT menguji supportnya di 2240. Apakah ini bisa spekulasi buy Bapak Ibu? Bisa saja. Ini cut loss-nya bisa di lowernya ini di 2150, sekitar 6% dengan potensi profit di 7%. EMA 200 nya kalau itu mampu di breakout ya resisten sideway-nya di 2550 sekitar 11%. Jadi silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau mau dengan kondisi trading plan seperti ini, bisa Bapak Ibu buy di harga penutupan hari Kamis
dengan catatan ini disclaimer on ya, Bapak Ibu bisa tambah, kurangkan atau modifikasi lagi analisa saya ataupun trading plan saya sesuaikan dengan gaya trading Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi seperti itu untuk ISAT, arahnya masih menguji support di 2240. Langsung saja kita ke saham terakhir, ada Tower. Tower pada hari Kamis ditutup naik 4,13% ke level harga 1135. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower sangat menarik. Tower mampu breakout dari higher yang terbentuk di bulan Juli lalu dan arah selanjutnya menguji resistennya lagi di 1200. Apakah akan membentuk higher high baru untuk Tower? Semoga ini tidak false breakout. Apakah bisa spekulasi buy? Hati-hati Bapak Ibu, bisa saja spekulasi buy dengan trading plan seperti ini. Cut lossnya di bawah ini aja, di 1075, sekitar 5% dengan potensi profit. Bapak Ibu bisa lihat dulu sebelum beli ya, hampir sama ya, sekitar 6% ya, 1:1. Tapi ini Tower sudah cukup tinggi ya. Nah, pada kenaikan hari Kamis kemarin, Tower langsung membentuk golden cross dan bercat di atas 0 juga makin ke atas, dan kenaikan Tower dengan disertai volume yang sangat tinggi ya. Tapi resiko hati-hati juga ya, Tower sudah naik, kita cek berapa kenaikannya dari bottom. Tower setelah membentuk double bottom dia naik sangat tinggi ya, sudah hampir 100% dalam tempo 4 bulan. Dari bulan Maret kemarin Tower di bottom dan langsung naik sampai bulan akhir Juli sudah naik 96% dalam 3 bulan. Ini sangat luar biasa ya, di satu saham bisa naik 96% dalam 3 bulan. Jadi seperti itu untuk Tower, arahnya masih ke atas. Semoga ini tidak false breakout. Kalau tidak false breakout, yang menguji resisten terdekat di 1200. Nanti kita akan update lagi kemana arah selanjutnya kalau mampu breakout dari 1200. Ya, seperti itu untuk Tower. Sampai di sini video saya. Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi pilihan personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.